tuntutan jaksa, dan hari ini saya dinyatakan bersama-sama dengan manajer koperasi menggelapkan aset jaminan hutang. Ya, lalu dituntut 2 tahun 6 bulan. Inilah penegakan hukum yang penuh kesesatan. Saya sebut kesesatan begini. Jadi kasus ini bermula dari koperasi berdiri tahun 2005. Ya, lalu ada anggota yang berhutang 3,5 miliar dengan jaminan 9 sertifikat, 8 sertifikat, 9 sertifikat, 5 sertifikat dipasang hak tanggungan. Kemudian ingkar janji. Ya, setelah itu dilakukan lelang pertama kali. Koperasi memberikan kuasa ke saya tahun 2007, dilelang di Pengadilan Negeri Solo yang laku 1 sertifikat. 4 sertifikat tidak laku karena tidak ada pembeli. Kemudian di dalam pendirian koperasi ada 1 surat izin dari Dinas Koperasi, dikatakan bahwa izin ini berlaku dari tahun 2005 sampai 2015. Ya. Kemudian tahun 2017 koperasi ini melelang lagi 4 jaminan yang sudah pasang hak tanggungan di KPKNL Purwokerto. Ya. Pertama kali dikuasakan ke saya, law firm saya. Namun karena KPKNL mengendaki yang maju adalah pemegang hak tanggungan sendiri, maka majulah manajer koperasi sendiri atau pengelola untuk memohon dan dilelang dan terjual. Lalu lapor ke polisi. Itu inti katanya begitu, inti ceritanya begitu. Kemudian manajer koperasi dilaporkan sebagai terlapor 1 dan saya sebagai terlapor 2. Manajer koperasi dilaporkan dan saya ini dilaporkan pertama kali LP-nya adalah memberikan pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Ya. Kemudian kasus di split, manajer koperasi dulu ya ditahan, dasarnya 2 dakwaan 2 sangkaan tadi, kemudian ditahan, tapi di dalam dakwaan tidak melalui P19 tambahlah yang namanya penggelapan dan penipuan. Ya, di dalam dakwaan pertama kali untuk kasus manajer koperasi karena di split, ya saya dimasukkan dalam pasal 55. Namun tuntutannya berubah lagi. Ya. Tuntutannya jaksa waktu itu menuntut Cherry itu pengelola dengan penggelapan yuntonya 55 saya. Dari dasar itu Pengadilan Negeri memutuskan bebas. Lalu di Mahkamah Agung diputuskan bahwa menurut Hakim Kasasi dana koperasi itu dana saya. Ya. Di situ disebutkan ada 4 orang tapi itu dana saya sehingga hasil koperasi dikembalikan ke saya. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya punya hubungan batin dengan pengelola koperasi sehingga masuk pasal 55 sehingga berkas yang digunakan untuk periksa saya. Intinya ke situ kemarin. Kemudian di dalam kasus saya pertama kali dicampur dengan peristiwa hukum yang lain sehingga butuh eksepsi dikabulkan, maka berkas dikembalikan di Pengadilan Negeri Purwokerto karena pertama kali ada perpanjangan penahanan saya ada peristiwa hukum lain di wilayah Solo, ya. Sehingga dikembalikan Purwokerto dan disidang. Semua saksi sekitar 4 atau 5 saksi dari 10 saksi mencabut keterangan. Semua saksi tidak menerangkan peran saya dan perjanjian hutang tidak ada saya. Ya, saksi notaris mengatakan semua akta notaris, pemasangan hak tanggungan dan sebagainya. Pelapor juga mengakui hutang belum bayar. Ya. Lalu kemudian petugas KPKNL yang melelang mengatakan lelang sah karena yang dilelang hak tanggungan. Ya, lelang tidak memerlukan tentang apakah koperasi masih aktif atau tidak. Yang terpenting dilakukan dimohonkan oleh pemegang hak tanggungan. Lah hari ini semua keterangan jaksa berbalik semua. Ya, saya dipersalahkan karena saya lelang itu yang mengajukan siapa? Yang mengajukan manajer koperasi. Ya.
Saya dipersalahkan karena saya dititipi sertifikat yang akan dilelang yang dipasang tanggungan menuju KPKNL untuk diserahkan kepada manajer koperasi. Ya kemudian diserahkan oleh pelaksana lelang sehingga diserahkan oleh pemenang lelang. Saya dipersalahkan itu karena saya menandatangani daftar hadir pengumuman lelang mewakili koperasi, dan saya dipersalahkan karena saya tanda tangan berita acara lelang sebagai saksi. Padahal saya membawa kuasa. Lalu dalil jaksa mengatakan bahwa kuasa tidak berlaku karena koperasi ini izinnya sudah habis tahun 2015. Padahal semua saksi sekretaris koperasi dan pengelola koperasi mengatakan bahwa tidak ada rapat pembubaran koperasi oleh anggota dan tidak ada berita acara negara yang mencatat pembubaran. Nah itu nggak dimuat di tuntutan tadi. Hanya mengatakan izin dari dinas kota yang habis dianggap koperasinya bubar.